Selamat datang di seri spesial, Jejak Kaset Iwan Fals, dari pita suara ke legenda abadi. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri jejak musikal sang legenda melalui kaset-kaset yang pernah merekam kisah hidup, kritik sosial, dan suara hati Iwan Fals. Dari album pertama hingga karya-karya yang mengukir sejarah, setiap pita suara menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Mari kita mulai perjalanan ini, menyusuri kenangan dan memahami bagaimana Iwan Fals menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah musik Indonesia. Tahun 1994, Iwan Fals kembali mengejutkan penggemarnya dengan album Orang Gila. Setelah keluar dari Musika Studio, Iwan lebih bebas menentukan arah musiknya, dan album ini adalah salah satu buktinya. Lagu-lagu seperti Orang Gila, Doa Dalam Sunyi, hingga Menunggu Ditimbang Malah Muntah membawa lirik yang Iwan banget, penuh refleksi, dan kadang satir. Musiknya jauh berbeda dari album sebelumnya seperti Cikal atau Hijau. Ini adalah album yang mencerminkan eksplorasi lintas genre dan memperkaya perjalanan musikalnya. Apakah album ini juga jadi salah satu favoritmu? Tahun 1996, lagu Pemanjat menjadi karya spesial dari Iwan Fals. Lagu ini diciptakan khusus untuk komunitas pecinta panjat tebing sebagai lagu wajib mereka, dengan tema cinta alam yang kental. Lagu ini seolah menjadi suara hati para pencinta olahraga alam bebas. Album lagu Pemanjat hadir dengan kemasan unik menggunakan kertas daur ulang, memperkuat pesan peduli lingkungan. Tak hanya itu, album ini menjadi simbol dedikasi karena keuntungan hasil penjualannya disumbangkan untuk pembinaan generasi muda melalui olahraga panjat tebing. Karya ini kini menjadi salah satu buruan langka para kolektor. Apakah kamu salah satu yang beruntung memiliki album ini? Sederhana tapi megah, itulah kesan yang muncul dari lagu Mata Hati, satu-satunya lagu baru di album yang rilis tahun 1999. Dengan alunan gitar akustik yang lembut, suara harmonika yang syahdu, dan biola yang menggugah, lagu ini terasa begitu menyentuh. Tak ada distorsi, tak ada gebukan drum, hanya harmoni yang syarat perenungan. Karya ini adalah hasil kolaborasi Iwan Fals dan Bobby Eres dengan aransemen megah yang diracik oleh Ian Antono. Sebagai pelengkap, album ini juga menyuguhkan beberapa lagu dari album Belum Ada Judul di side A dan karya Bobby Eres di side B. Tahun 2003 menjadi momen penting dalam karir Iwan Fals dengan dirilisnya album In Collaboration With. Album ini mempertemukan Iwan dengan musisi lintas generasi seperti Ponky Barata, Eros Kendra, hingga Ahmad Dhani, menciptakan kolaborasi epik yang memadukan berbagai warna musik Indonesia. Konsep unik dari album ini adalah Iwan Fals membawakan lagu-lagu ciptaan musisi lain. Sebuah langkah berani dari legenda yang biasanya menampilkan karya-karya ciptaannya sendiri. Salah satu hits terbesar, Aku Bukan Pilihan karya Ponky Barata, menjadi bukti bagaimana Iwan berhasil memberikan sentuhan personal hingga lagu ini terasa seperti miliknya. Tahun 2004, Iwan Fals mengguncang Indonesia dengan album Manusia Setengah Dewa. Album ini bukan sekadar kumpulan lagu, tetapi sebuah manifesto sosial yang mengkritik tajam kondisi politik saat itu. Dengan lirik-lirik yang penuh keberanian, Iwan menghadirkan lagu-lagu yang menggugah kesadaran, mengingatkan para pemimpin bahwa amanah rakyat tidak untuk disia-siakan. Tidak heran, album ini dirilis mendekati pemilu 2004, menjadi suara lantang yang menuntut keadilan di tengah pesta demokrasi. Namun, album ini tak luput dari kontroversi. Judul dan sampulnya dianggap menyinggung salah satu agama, hingga terpaksa ditarik dari peredaran. Meskipun demikian, Manusia Setengah Dewa tetap dikenang sebagai karya monumental yang menyuarakan keresahan rakyat, menggambarkan keberanian seorang seniman yang tak pernah berhenti melawan ketidakadilan. Ini bukan sekadar album, ini adalah panggilan untuk perubahan.